Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Mata Biru Channel. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Indonesia adalah bangsa yang multikultural, kaya akan berbagai macam suku dan budaya yang berbeda-beda, namun tetap dalam lingkaran Bhinneka Tunggal Ika. Mata Biru Channel hadir akan memberikan beragam informasi berkaitan sejarah, seni dan budaya Indonesia. Pada episode ini kami akan memberikan informasi berkaitan sejarah Kerajaan Sadurengas yang terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Pasar. Mari kita simak bersama. Cerita ini bermula pada sekitar awal abad ke-16 yang mana di Kerajaan Kuripan dan Daha diperintah seorang raja yang bernama Sukarama. Raja ini terkenal dengan sifat buruknya yang kejam dan zalim dan terkenal pula sebagai seorang pemburu wanita. Sebelum menjadi raja, Sukarama diam-diam mempunyai hasrat kepada kakak iparnya sendiri Ratu Permaisuri ibu Pangeran Samudra, karena hasrat yang begitu kuat. Sukarama sampai hati menyuruh membunuh kakak kandungnya sendiri Sang Sakar Sungsang, yang saat itu menjadi Raja Kuripan dan Daha yang berkedudukan di Candi Agung Amuntai, Kalimantan Selatan. Karena kekejaman Raja Sukarama, banyak rakyat Kerajaan Kuripan dan Daha terpaksa meninggalkan kampung halamannya, terutama orang yang mempunyai istri cantik atau anak gadis cantik. Perasaan gelisah dan takut terus menghantui kehidupan masyarakat, sehingga tak ada lagi ketenangan jiwa mereka. Rakyat merasa takut jika suatu hari Sukarama datang memaksa dan merampas istri dan anak perempuan mereka untuk dijadikan selir dan gundiknya. Pada suatu hari Raja Sukarama keluar dari istananya disertai Pangeran Mangkubumi pergi berjalan-jalan hingga sampai di suatu kampung di mana tinggal seorang tua bekas panglima perang di zaman pemerintahan ayahnya. Bekas panglima perang itu bernama Arya Manau. Di pinggir sungai dekat rumah Arya Manau, Raja Sukarama melihat seorang gadis cantik yang sedang mandi. Ia segera berbisik kepada Pangeran Mangkubumi supaya segera bersamanya berlindung di balik rumpun bambu yang tumbuh subur di tepi sungai itu untuk mengintip gadis cantik yang sedang mandi itu dan menunggu naiknya dari tepian. Begitu gadis cantik itu selesai mandi, gadis cantik itu naik dari tepian dan melintasi rumpun bambu tempat Raja Sukarama dan Pangeran Mangkubumi bersembunyi. Secara tiba-tiba segera saja Sukarama menyergap dan menyeretnya ke balik rumpun bambu. Namun gadis itu tidak tinggal diam, karena gadis itu sangat terkejut dan ketakutan, lebih lagi setelah dikenalnya orang yang menangkapnya itu adalah Raja Sukarama yang telah menjadi buah bibir orang banyak. Maka ia pun berteriak sekuat tenaganya menjerit meminta tolong memanggil-manggil ayahnya yang sedang berada di rumah yang memang tidak jauh dari tempat kejadian. Arya Manau yang mendengar teriakan anaknya itu, ia pun serta-merta keluar dari rumahnya dan diiringi oleh adiknya bernama Gruntung Manau yang masing-masing membawa parang bungkul terhunus di tangannya. Sesampai di tempat kejadian, Arya Manau dan Gruntung Manau melihat Raja Sukarama dan Pangeran Mangkubumi sedang berusaha memperkosa anaknya, maka tanpa banyak bicara lagi keduanya langsung menyerang kedua bangsawan ini. Perkelahian sengit terjadi, perkelahian 2 lawan 2 tak dapat dihindari lagi dan segera terjadi. Arya Manau menghadapi Raja Sukarama, sedang Gruntung Manau menghadapi Pangeran Mangkubumi. Perkelahian tersebut cukup lama dan seimbang serta keempat insan yang sedang bergulat mencari sasaran maut lawannya adalah sama-sama tidak mempan senjata. Mereka sama-sama kebal, perkelahian pun tambah sengit apalagi keempatnya masing-masing menguasai ilmu bela diri mandraguna. Pada suatu kesempatan, Gruntung Manau terjatuh dan hampir tewas oleh serangan Pangeran Mangkubumi. Secara tak sengaja tangannya terpegang bambu runcing, dan langsung menombakkan ke dada Pangeran Mangkubumi. Melihat kejadian, Pangeran Mangkubumi telah jatuh tersungkur dan tewas berlumuran darah. Akhirnya Raja Sukarama melarikan diri dan musuhnya dan meninggalkan mayat saudara sepupunya yang sangat setia kepadanya. Inilah bagian pertama cerita ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti kisah selanjutnya, jangan lupa like, subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah selanjutnya pada part 2. Dan jika Anda menyukainya silahkan bagikan cerita ini kepada teman Anda. Salam budaya, sampai jumpa di part 2, atau pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.